Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi antum semua dan dalam keadaan sehat serta tidak kurang satu apapun dari nikmat Allah SWT. Insyaallah kali ini kita akan membahas suatu alasan kenapa kita harus mencintai baginda Nabi SAW sebagai syaratnya iman. Cinta Nabi adalah salah satu syarat dari seorang yang beriman kepada Rasul, yaitu rukun iman yang keempat. Setelah rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul, maka kita harus mengetahui apa alasan paling kuat kita harus mencintai baginda Nabi SAW. Ingat, cinta di sini berbagai makna. Setidaknya ada beberapa makna. Ada cinta itu bermakna mawaddah. Cinta itu bisa juga bermakna rahmah, dan cinta juga bermakna mawaddah warahmah. Tapi cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta bimakna mutaba'ah. Apa itu cinta mawaddah? Ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan tertarik pada lawan jenis dan dia tidak berniat untuk memilikinya, hanya sebatas kagum, itu dia namanya cinta mawaddah. Contoh, seorang menyukai seorang perempuan dan perempuan itu sudah bersuami misalkan, atau seorang menyukai seorang yang sudah dipinang oleh saudaranya. Dia tidak mungkin memilikinya, tapi dia ada rasa cinta di sana. Itu cinta yang disebut dengan mawaddah. Ada cinta yang bermakna rahmah, seperti cinta seorang ibu terhadap anaknya, atau cinta seorang ayah terhadap anak perempuannya. Seorang ibu cinta terhadap anak laki-lakinya. Perasaan itu perasaan sayang, rahmah, tapi itu bermakna hub, cinta. Maka tidak mungkin ada rasa yang lain kepada anaknya itu kecuali rahmah itu hub juga, sama cinta namanya. Atau seorang menyayangi kucing misalkan, dia hubnya itu cinta, padahal mungkin dia menikahinya, tapi cinta juga sebutannya. Ada yang disebut dengan mahabbah bima'ana mawaddah warahmah. Ini cinta seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, yang mana mereka ada ikatan sama batin, cuman rasanya berbeda. Tidak mungkin didustakan. Dia sih ada sayang juga, ada cinta. Seperti itu hubungan percintaan antara suami dan istri yang sudah halal. Itu mawaddah warahmah. Tentu cinta atau mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak bisa samakan dengan ketiga cinta tadi. Yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah, yang ketiga mawaddah warahmah. Tapi cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna mutaba'ah atau mengikuti. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika seorang mencintai atau mengidolakan seorang bintang misalkan, maka otomatis apa yang
dibicarakan di hari-harinya pasti menyangkut orang yang dicintai tersebut. Makan disebutkan namanya, ketika ngumpul dengan teman-temannya disebutkan juga namanya, dan ketika bercurhat dengan teman-temannya disebutkan lagi namanya, idola tersebut. Nah, itu dia dengan apa namanya? Idola. Maka jangan salah memilih idola, pilih idola yang berbalas cintanya. Kita mungkin mencintai seseorang, idola atau bintang atau aktor atau tokoh atau artis atau aktris atau pemain film atau segala macam. Mereka tidak mengenal kita, bahkan sama sekali tidak merindukan kita. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, beliau menyebut-nyebut nama kita sebagai umatnya. Bahkan Nabi pernah bercerita kepada sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, kami kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Bal antum ashabi, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, kata Nabi, saudara-saudaraku, mereka yang merindukan aku padahal mereka belum pernah melihatku. Menyebut-nyebut namaku. Seperti itu. Kita bisa lihat seorang yang mabuk cinta, pasti nama orang yang dicintai itu disebut-sebut di tidurnya, disebut-sebut di hari-harinya, di segala waktu pun. Kita bisa menebak orang tersebut lagi kasmaran. Maka orang yang cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti disebut-sebut namanya dengan bersalawat atasnya. Itu yang pertama. Kedua, yang paling hebat, mereka mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, memperlakukan keluarganya, terus bersahabat, berdagang, dan bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan, minum, duduk, berjalan, diikuti semuanya. Bahkan penampilannya dimirip-miripkan. Masya Allah. Bajunya, pakaiannya, apa yang dikenakan oleh beliau, dia pasti mengikuti apa yang diidolakan tersebut. Berharap jadi bagian daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Nabi menceritakan tentang dahsyatnya hari akhirat, tentang kubur, tentang mahsyar, tentang hisab, para sahabat semuanya menangis. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talhah, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Dan di sana ada sebagian dari masyarakat Baduy atau pedalaman. Ketika Nabi bercerita tersebut, ceritakan tentang kejadian-kejadian dahsyat setelah kematian, semuanya hampir menangis. Hanya satu orang Baduy yang bertanya dan berdiri, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi?" Maka Nabi seperti enggan menatap orang ini. Diceritakan lagi, orang ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat ini terjadi? Akan terjadi?" Nabi menjawab dengan menoleh dan dengan berbalik bertanya, "Apa yang sudah engkau siapkan?" Yang Nabi tanyakan, apa yang kau sudah siapkan? Kemudian orang ini berkata lagi, "Aku melihat sahabat-sahabatmu yang terdekat, yang kau jamin mereka masuk surga, menangis. Aku tidak punya amal sehebat Abu Bakar Siddiq. Aku pun tidak pernah sedekah seperti Uthman bin Affan. Aku tidak berjuang di medan-medan pertempuran seperti Umar dan Ali. Dan Allah ridho terhadap mereka, dan mereka menangis. Aku hanya takut ya Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat nanti? Aku hanya punya satu modal. Apa itu? Cinta kepadamu ya Rasulullah." Maka semua terperanjat. Dia menyatakan apa yang dia punya, bahwasanya dia tidak punya amal sehebat sahabat-sahabat yang agung tadi. Dia hanya punya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Masya Allah. Ini membuat kelegaan bagi semuanya yang hadir pada waktu itu. Dan bahkan kabar ini lebih menggembirakan daripada kabar yang
diturunkan kepada Nabi SAW tentang perintah sholat. Nah, Masya Allah. Maka kalimat anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, ini jadi apa? Jadi tongkat buat kita. Jadi tali buat kita untuk berpegang teguh. Cintai Nabi, maka hal-hal berat yang akan dilaksanakan atau taklif agama ini, seperti misalkan tahajud, seperti misalkan malahan lapar di kala puasa, seperti misalkan berjihad di jalan Allah, seperti misalkan sedekah, bagaimana bagi sedekah, ini akan terasa ringan karena ada cinta di sana. Tapi kalau seorang terpaksa, maka arahnya pun tidak akan terlalu kuat dan tidak terjelas. Masya Allah. Maka kita selaku orang yang ingin diakui oleh umat, oleh baginda Nabi SAW, sepatutnya kita mencintai siapa itu baginda Nabi SAW. Bagaimana caranya? Perbanyak salawat pertama. Kedua, baca sirah nabawiyah, baca kisah-kisah Nabi, baca Syama'il Muhammadiyah. Di sana banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana baginda Nabi SAW kesehariannya, rupanya bagaimana, agar kita mengenal beliau. Rasulullah SAW mengenal kita dengan jumlah salawat yang kita baca. Semakin banyak, maka Nabi mendengar dan hafal siapa yang menyebut-nyebut namanya ketika di dunia. Masya Allah. Ayo ikhwan, jangan malas bersalawat, jangan malas membaca sirah nabawiyah, dan jangan malas mengamalkan sedikit-sedikit sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, sampai tidak terasa walaupun orang bilang kita ini orang gila, orang aneh, atau segala macam. Nah, tetap kalau kita tetap cinta pada baginda Nabi SAW, ini usulnya kuat sekali, insyaallah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.